Baik rekan-rekan semua, terima kasih sudah hadir di agenda hari ini. Kita membahas terkait penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan nilai-nilai core value berakhlak, harmonis, dan kompeten. Mungkin agar mempersingkat waktu dalam pembahasan ini, kita mulai minta pendapat dari Mbak Laura. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Anis. Dari hasil analisis kebutuhan pelatihan yang sebelumnya, ada beberapa potensi yang perlu diperkuat. Antara lain itu kemampuan komunikasi pelayanan publik, penguasaan teknologi informasi, manajemen waktu, dan kerjasama antar pegawai dalam melaksanakan tugas. Mungkin seperti itu dari saya, Mas Anis. Baik, eh, ada yang mau menanggapi atau ada pendapat lain mungkin Mbak Mutiara bisa menyampaikan pendapatnya. Saya setuju, apalagi di bidang pelayanan, sering kita temukan pegawai kesulitan mengoperasikan aplikasi layanan online. Kalau ada pelatihan berbasis praktik langsung, hasilnya pasti lebih terasa. Pelatihan langsung juga bisa menguatkan keharmonisan antar pegawai. Itu Mas Hafiz. Hmm, jadi sebenarnya saya juga sependapat dengan pelatihan langsung itu kelihatan hasilnya. Mungkin kita lihat dari perspektif dari sisi pegawai ya, dari Mbak Vira mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Ya, mohon izin moderator, dari sisi pegawai kami juga ingin melakukan pelatihan yang tidak hanya teori semata, tapi juga praktek langsung. Karena seringkali teorinya bagus, kita implementasikan di lapangan, gagal seperti itu. Cukup, Hmm. moderator. Nah, nah, benar, itu juga yang perlu kita perhatikan eh, dengan kondisi lapangan agar apa yang kita tuju itu tepat sasaran. Mungkin dari Bu Anita ada yang mau disampaikan? Baik, kalau menurut saya sendiri ya, kita juga perlu mempertimbangkan metode yang paling efektif agar materi bisa diterima dan diaplikasikan secara optimal. Misalnya nanti kita pertimbangkan nih, lebih baik latihan tatap muka secara penuh atau butuh mengkombinasikannya dengan metode online. Oke, izin menanggapi. Kalau menurut saya, melihat adanya kebijakan efisiensi anggaran saat ini, eh, cara pembelajaran blended learning sepertinya lebih efektif karena teori bisa disampaikan secara online, sedangkan praktik dilakukan dengan tatap muka. Izin menanggapi, saya setuju dengan Mbak Aska. Selain hemat biaya, ini juga memberi fleksibilitas kepada pegawai. Tapi mohon izin moderator, mungkin untuk jadwal kegiatan pelatihnya bisa disesuaikan dengan waktu bekerja, agar beban kerja di kantor tidak Baik, nanti kita coba atur ya untuk jadwalnya sore atau di sela waktu kerja yang tidak padat soal anggaran. Nanti kita coba ajukan ke pimpinan terlebih dahulu. Kalau begitu bisa dimulai dengan menyusun rancangan materi, metode, dan jadwal, lalu direview terlebih dahulu sebelum diajukan kepada pimpinan. Baik, terima kasih. Semoga pelatihan ini nanti bisa meningkatkan kinerja kita dan memberikan manfaat ya bagi organisasi dan pegawai. Oke, oke. Mungkin sekian ya diskusi kita kali ini. Pada intinya kita sepakat bahwa pelatihan kita selenggarakan secara blended learning. Mungkin itu kita tutup diskusi dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.